Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas, yaitu adalah Toyota Yaris yang umumnya disebut sebagai Yaris Lele. Dan yang kebetulan di samping kami ini adalah Yaris tipe G. Nah, kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Saat pertama kali keluar, Yaris tipe ini sebenarnya banyak yang menyampaikan kekecewaannya, dikarenakan Yaris ini sebenarnya adalah Yaris versi Thailand dan bukan lagi versi Jepang yang disebut sebagai Yaris Bapau. Karena memang sebenarnya Yaris Bapau itu memang asli merupakan hasil produk dari Jepang, sedangkan yang ini adalah versi Thailand dan tidak lagi Indonesia mendapatkan Yaris yang asli seperti di Jepang. Jadi memang sudah berbeda basisnya. Kemudian mobil ini pun juga disebut sebagai Yaris Lele, itu dikarenakan adalah dari bagian grillnya ini yang terus memanjang ke bagian bawah yang disebut sebagai kumis lele. Jadi penampilannya memang terlihat cukup unik pada saat pertama kali keluar. Banyak yang mengatakan pro dan kontra terhadap penampilan mobil ini. Dan kebetulan ini adalah merupakan varian tipe G, jadi tipe G ini merupakan varian di tengah. Dia tidak dilengkapi dengan add-on body kit, yang mana untuk varian TRD Sportivo lah baru dilengkapi dengan penampilan yang lebih sporty dikarenakan dilengkapi dengan add-on body kit. Tapi walaupun begitu, Yaris tipe G ini sebenarnya tetap memiliki desain bumper yang menarik di bagian bawahnya, seperti seolah-olah mobil ini dilengkapi dengan body kit dengan penampilan yang terlihat sporty. Kemudian di tipe G ini sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan proyektor pada saat itu, tapi memang belum dilengkapi dengan high def xenon, jadi masih menggunakan bohlam halogen biasa, yang mana di bohlam halogennya ini dia juga menyatu sebagai lampu jauh. Kemudian di bagian tengahnya baru lampu kecil, sedangkan di bagian tersisi dalamnya adalah merupakan lampu sen yang seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar, dan untuk lampu utamanya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan di tipe G ini dia sudah dilengkapi dengan fog lights di bagian bawahnya sebagai standarnya, dan penampilan di bagian depannya terbilang simpel karena memang tidak ada sentuhan chrome sama sekali selain logo Toyotanya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya dulu yuk. Untuk mesinnya, Yaris tipe ini sebenarnya masih mengandalkan mesin yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu adalah mesin berkode 1NZ 1500cc yang dilengkapi dengan teknologi VVT-i. Mesinnya ini mampu menghasilkan tenaga 109 dk dengan torsi 141 Nm. Dan untuk transmisinya sendiri terdapat dua pilihan, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan juga transmisi otomatis. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan karena memang mobil ini berkonfigurasi front wheel drive. Kemudian untuk sistem pengeremannya, sebagai standar mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD. Penampilan ruang mesin terlihat cukup rapi di sini, dan dia sebagai standarnya sudah mendapatkan ruang mesin yang dicat warna dengan bagian bodi, begitu juga di bagian kap mesin, serta peredaman kap mesin yang cukup lumayan, dan juga peredaman di bagian firewallnya. Untuk di bagian sampingnya sendiri, secara dimensi mobil ini khas sekali seperti Yaris, Jazz, dan juga yang lainnya, para rivalnya. Dia memiliki dimensi yang terbilang kompak, tapi bukan kecil, melainkan cukup untuk Anda, bahkan masih cukup untuk digunakan pada sebuah keluarga kecil. Kemudian sebagai standarnya pada tipe G ini memang sudah dilengkapi dengan pelek berukuran 16 inci dengan warna abu-abu seperti ini, yang membuat penampilannya terlihat elegan, yang mana membuat penampilannya juga terlihat besar pada velgnya, itu dikarenakan profil ban yang terbilang cukup tipis, yaitu adalah 195/50. Sistem pengereman sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, tapi bagian belakang masih menggunakan tromol. Dan di tipe G ini tidak ada sentuhan chrome sama sekali di bagian sisi sampingnya. Jadi handle pintu dan juga kaca spionnya masih sewarna dengan bodi dan bahkan bukan berwarna hitam. Kemudian pada kaca spionnya dia cukup unik di sini dikarenakan adalah kaca spionnya ini dilengkapi dengan sen LED, tapi di bagian spakbornya pun juga masih dilengkapi dengan lampu sen seperti ini. Pada kaca spionnya lagi dia masih sistem pelipatan secara manual, tapi pengaturan kaca spionnya, kacanya ini sudah elektris dari bagian dalam kabin. Dan untuk tipe G ini memang belum dilengkapi dengan sistem keyless entry. Untuk di bagian belakang, penampilannya ini memang walaupun polos di tipe G ini, tapi dia sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan spoiler di bagian atas. Untuk lampu rem ketiganya ini ada di bagian di balik kaca belakangnya dengan sistem lampu LED.
Sedangkan lampu belakangnya terbilang unik karena desainnya ini yang modelnya terbelah oleh bodi di bagian sisi sampingnya yang membuat penampilan cukup unik. Namun walaupun begitu tetap terlihat proporsional dengan ukurannya. Dan secara konfigurasi lampu belakangnya ini adalah lampu senja dan juga lampu rem yang menjadi satu di bagian sisi atas, lampu sen dan juga lampu mundur yang berada di bagian sisi bawah, dan seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kemudian di bagian belakang barulah ada sebuah sentuhan chrome, yaitu adalah garnish di atas plat nomor ini, dan ini adalah satu-satunya sentuhan chrome pada Yaris tipe G ini. Sebagai standarnya, Yaris tipe G sudah mendapatkan defogger kaca belakang, wiper kaca belakang, dan juga sensor parkir. Di bagian bumpernya ini ada 2 titik. Di bagian bawah bumpernya desainnya terbilang cukup minimalis, tapi seolah-olah dia seperti sebuah spoiler, dan juga sudah dilengkapi dengan reflektor di bagian bawahnya yang bagi anak modifikasi juga bisa diletakkan sebagai lampu fog lamp di bagian bawahnya. Sekarang kita akan buka bagasinya. Di sini modelnya micro switch. Kapasitas bagasi yang tergolong besar di sini memungkinkan Anda untuk membawa 2 buah koper dengan ukuran besar secara sekaligus. Dan di sini pun di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan lagi, yang mana tempat penyimpanannya ini dia mendapatkan sebuah ban serep, yang mana ban serepnya ini memiliki ukuran dan juga desain pelek yang sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Di sini juga diletakkan sebagai tempat untuk meletakkan tempat toolkit pada mobil Anda. Di bagian sisi kiri kanan kirinya memang tidak ada tempat penyimpanan tertutup, namun Anda mendapatkan gantungan 4 buah di sini, dan juga ada lampu penerangan untuk dalam kabinnya di bagian bagasi ini. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda masih dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya. Sebentar akan saya peragakan. Nah, pada saat jok baris kedua terlipat seperti ini, Anda akan langsung mendapatkan kapasitas bagasi yang maksimal. Tapi memang yang cukup disayangkan adalah dia tidak rata dengan lantai bagasinya. Nah, sekarang kita ada di bagian dalam kabinnya nih dari Yaris tipe G ini, Yaris Lele yang disebutnya. Dimana di varian tipe G ini memang tidak selengkap dengan varian tertingginya, yaitu varian TRD. Oke, kita akan bacain dulu, kita akan review di bagian kabinnya. Kita mulai dari desain dashboardnya. Desain dashboardnya memang seperti yang sudah pernah kita review sebelumnya, yaitu adalah Toyota Vios. Dia punya kemiripan, benar-benar mirip secara desainnya, secara material sama miripnya. Kemudian ya hadirnya jahitan dengan jahitan palsu ini yang menjadi ciri khas dari Toyota Vios dan juga Toyota Yaris pada bagian dashboard, kemudian juga di bagian door trimnya yang memang dibuat oleh Toyota seolah-olah mobil ini memiliki lapisan kulit yang dilengkapi dengan stitching pada dashboard dan door trimnya. Nggak kelihatan mewah sih sebenarnya di sini karena kelihatan banget modelnya ini jahitan bohongan. Kemudian di bagian tengah dashboardnya dengan panel berwarna silver di sekitar head unitnya yang membuat penampilannya terlihat sedikit modern di sini. Lanjut ke bagian kontrol AC-nya hingga ke konsol tengahnya, dan juga hadir di bagian door trimnya. Kemudian untuk head unitnya sendiri, dia juga dilengkapi dengan head unit touchscreen. Memang modelnya ini terbilang cukup manis di sini, menempel dengan rapi. Kemudian dia dilengkapi dengan berbagai fitur mulai dari radio, pemutar DVD, kemudian ada USB. Kemudian juga dia bisa melakukan internet apabila Anda sudah melakukan tethering dengan smartphone Anda. Kemudian lagi di sini dia juga ada beberapa fitur, yaitu bisa melakukan konektivitas dengan iPod, kemudian ada SD card, ada Bluetooth, ada AUX, dan banyak lagi. Lanjut, ini di bagian tengah kisi AC, kemudian kontrol unit AC dengan model masih konvensional seluruhnya, mulai dari pengaturan arah angin, jadi pengaturan arah angin ke tengah dan juga ke bagian kaki, kemudian juga pengaturan untuk blower AC-nya, pengaturan temperatur, dan juga pengaturan katup udara pembagi antara luar dan dalam kabin. Lanjut ke bagian instrumen cluster. Instrumen cluster seluruhnya di sini masih memiliki penampilan analog mulai dari putaran mesin, speedometer, dan juga penunjuk tangki bahan bakar. Di bagian tengahnya ini ada sebuah layar digital, di mana di sini layar digital menampilkan berbagai informasi mulai dari posisi transmisi otomatisnya. Jadi di sini diinformasikan, kemudian ada jam, odometer, kemudian kita pencet sini ada trip meter. Kemudian ada jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki. Kemudian juga ada konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Kemudian juga ada konsumsi bahan bakar secara real time. Dan juga ada kecepatan secara rata-ratanya.
Lanjut lagi ya. Di belakang lingkar kemudi, di sebelah kanan ada tuas untuk lampu headlamp, kemudian juga dia menjadi satu untuk fog lamp dan lampu sen serta lampu jauh. Sedangkan sebelah kiri ini adalah tuas untuk wiper kaca depan, wiper kaca belakang yang dilengkapi dengan fitur intermittent untuk wiper kaca depan dan juga ada pengatur interval waktunya. Lingkar kemudinya di tipe G ini tidak dilengkapi dengan lapis kulit di bagian sekitar lingkar kemudinya ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan tilt steering, tapi memang belum teleskopik. Di lingkar kemudi juga tidak ada pengaturan audio. Di sebelah kanan ini juga ada tombol untuk pengaturan kaca spion, di mana dia tidak dapat dilakukan pelipatan secara elektrik. Di sini juga ada tombol kosong untuk tombol start stop, karena memang tipe ini belum dilengkapi dengan model keyless start stop engine. Lanjut lagi. Di sini, kemudian di sini juga ada sebuah tempat penyimpanan tertutup yang juga bisa dimultifungsikan sebagai cup holder. Tempat penyimpanan juga di bagian door pocket dengan ukuran cukup besar. Tempat penyimpanan terbuka di bagian tengah ada lagi. Di konsol tengah dan juga di bagian sisi belakangnya ada cup holder, soket 12 volt. Kemudian juga laci dengan ukuran yang terbilang besar di sini. Audio pun juga dia dilengkapi dengan tweeter pada bagian pilar A, di mana di bagian pilarnya ini pun dan juga ke bagian plafon dia dilengkapi dengan bahan berwarna hitam, dan di bagian joknya mungkin Anda melihat bahwa joknya ini dilapis dengan kulit, tapi sebenarnya untuk Yaris tipe G ini dia dilengkapi dengan bahan fabric yang mana di bagian tengahnya ini sebenarnya ada motif berwarna garis orange. Oke, lanjut lagi, model tuas transmisinya sudah shift gate seperti ini. Modelnya masih konvensional PRND 32L. Di bagian atas sun visor lengkap dengan cermin tapi tidak ada lampu penerangan, ada reading light untuk masing sisi, dan seat belt tidak dapat diatur untuk ketinggiannya. Selain itu, fitur keselamatan mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi serta di bagian penumpangnya. Kita lihat ke belakangnya. Nah, untuk di bagian belakang sendiri, posisi duduk di belakang ini menurut saya cukup pas di sini. Saya lupa bilang bahwa jok bagian depan ini dapat diatur ketinggiannya khusus untuk di bagian driver. Kemudian di bagian belakang ini sudut kemiringan sandaran juga terasa pas, tapi memang tidak dapat diatur lagi di sini. Modelnya tidak seperti Yaris yang sebelumnya yang bisa diatur, masih sedikit. Kemudian penyangga kaki juga nyaris sempurna, dapat menyangga kaki walaupun postur saya yang hanya 165 cm. Headroom pun juga masih leluasa di sini. Dan mobil ini pun juga dilengkapi dengan headrest 3 buah, yang mana tiga-tiganya dapat diatur ketinggiannya. Jadi memang dimungkinkan untuk ditempati oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Karena memang untuk sistem keselamatan ya di bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik untuk ketiga-tiganya. Oke, lanjut lagi, untuk tempat penyimpanan yang cukup disayangkan adalah di bagian door trim ini tidak dilengkapi dengan door pocket. Tapi untuk di bagian door trimnya sendiri dia memiliki bahan yang sama persis materialnya seperti di bagian depan. Seluruhnya lengkap dengan jahitan palsunya. Oke, dan apabila Anda ingin membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Yuk! Untuk hal yang harus Anda perhatikan, di bagian mesin sebenarnya tipe 1 NZ ini terbilang cukup bandel. Tapi memang ada yang sering terjadi, yaitu adalah fan belt yang mulai jelek, yang mana pada saat Anda menyalakan AC seringkali mengeluarkan decit. Nah, pada saat decit itu terjadi, itu adalah dikarenakan fan belt yang mulai jelek, dan memang fan belt yang melar ini membuat bunyi decitan keluar. Selain itu, yang Anda perhatikan lagi adalah mulai dari di bagian engine mountingnya. Mengingat mobil berpenggerak roda depan ini, apabila sering melewati jalan berkontur buruk, engine mounting juga dibebankan terhadap hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang sering kali terjadi, yaitu adalah periksakan pada electric fan-nya, yang mana electric fan ini menjadi jantung dari sistem pendinginan pada mesin ini. Selain itu juga umumnya yang terjadi pada mobil-mobil front wheel drive adalah Anda harus melakukan test drive, karena seringkali kaki-kaki di bagian depannya ini lebih mudah lemah ketimbang mobil berpenggerak roda belakang. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Yaris seperti ini. Bicara soal pajaknya sendiri, mobil ini memiliki beban pajak per tahunnya adalah sekitar 5 jutaan untuk mobil unit yang 2016 seperti yang di samping kami. Sedangkan untuk harganya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah tipe G tahun 2016 milik OLX Autos Pejaten Village dengan odometer mencapai 80 ribuan yang dibuka harganya di tahun 2021 akhir, yaitu adalah di bulan November seperti ini dengan harga 157 juta yang bisa Anda negosiasikan. Oh iya, mobil ini bertransmisi otomatis ya.
Oke, jadi itulah hasil review kami kali ini mengenai Toyota Yaris seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau bisa kunjungi ke OLX Autos untuk bisa menjual mobil Anda secara cepat, atau bahkan Anda ingin mencari mobil bekas impian Anda yang sudah dijamin oleh OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.